Halo teman-teman, jadi untuk video kali ini saya mau berbicara tentang kualitatif analisis ya. Jadi berbeda dengan kuantitatif analisis yang kebanyakan berdasarkan angka ya. Kalau pada kualitatif analisis itu kita lebih condong memakai pendekatan framework ya. Jadi kalau di video saya sebelumnya kan saya sudah pernah bikin tuh yang apa Art of War framework ya, pakai mekanisme metode Art of War-nya Sun Tzu ya. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari Sun Tzu ya. Jadi sebenarnya Art of War framework itu ini faktor tanahnya atau buminya itu ya. Nah, ini saya mau terangkan lebih detail karena di video saya sebelumnya itu saya mungkin menerangkannya kurang kurang detail ya. Jadi ini saya mau menerangkan tentang siklus sektor. Jadi kita tahu kalau ekonomi itu kan selama ini kita punya siklus ya, siklus ekonomi ya. Begitu juga sektor-sektornya. Nah, sektor-sektornya itu kalau si Yardeni itu dia bilang ada 4 ya. Jadi resesi, lalu ada recovery, ada boom, sama resesi awal ya. Jadi dia bagi jadi 4 sesuai dengan boom bust modelnya itu ya. Nah, ini saya mau terangkan sektor-sektor yang biasanya booming nih ketika resesi itu terjadi. Jadi dari siklus itu kita apa? Dari kita early recovery sampai dengan dia boom lalu sampai dengan dia resesi, itu biasanya ada sektor-sektor yang memiliki keunggulan. Jadi justru naik pada saat-saat tertentu ya dari siklus ekonomi tersebut. Mungkin dari awal kita mulai dulu dari ketika resesi ya. Nah, ketika resesi itu sektor yang biasanya paling booming ketika resesi itu adalah sektor teknologi. Yang pertama booming ya. Jadi kenapa teknologi itu booming? Kalau menurut saya itu lebih condong disebabkan karena manusia itu nggak bisa lepas dari teknologi ya. Jadi kita sebagai konsumer itu kita nggak mungkin bisa lepas. Mau ekonomi kita separah apapun, yang namanya teknologi kayak handphone itu kita masih pakai. Google kita masih pakai, Facebook kita masih pakai, YouTube kita masih pakai. Jadi kita sangat susah lepas dari teknologi kita sudah sangat bergantung sekali. Nah, setelah resesi ini kita terjadi, biasanya kita akan memasuki fase early recovery ya. Jadi early recovery itu biasanya ekonomi sudah mulai jalan dikit-dikit ya. Nah, itu bidang-bidang sektor yang pertama kali akan jalan terlebih dahulu adalah industri dan pertambangan ya. Industri ini yang dimaksud adalah industri-industri alat berat ya. Jadi basic-basic material, misalnya kayak pakaian atau apa yang kebutuhan-kebutuhan pokok. Sedangkan untuk pertambangan itu biasanya lebih dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi untuk keperluan industri ya. Jadi pertambangan itu bisa kita ada pertambangan energi, misal minyak minyak bumi, lalu ada batu bara, lalu ada juga logam lainnya yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri ya. Lalu di recovery akhir itu biasanya sektor yang pulih itu adalah energi. Dia akan booming setelah kita memasuki fase recovery akhir. Jadi energi ini akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri ya. Jadi dia akan baru mulai boomingnya di situ. Nah, setelah kita masuki fase normal, jadi itu itu ada fase agrikultur dan konsumer. Kenapa fase ini baru booming setelah energi dan mining itu terpenuhi? Itu karena konsumer daya belinya sudah mulai meningkat ya. Jadi kan kalau kita dari resesi awal itu biasanya kita tingkat pengangguran kita meningkat ya. Tapi begitu kita melewati fase recovery maka tingkat pengangguran akan cenderung menurun. Nah, ketika tingkat pengangguran menurun berarti kan masyarakat pada konsumtif ya. Nah, ketika fase ini agrikultur dan konsumer ini biasanya akan cenderung booming ya, naik ya. Nah, sekarang ini sebenarnya kita lagi berada di fase ini ya, recovery akhir ya. Jadi sebenarnya kita akan memasuki fase ini, normal ini ya, agrikultur, dan makanya saya sedang cari sektor-sektor saham, emiten-emiten saham yang bergerak di sektor agrikultur dan konsumer ya. Lalu setelah fase ini kita akan masuki fase booming ya. Booming awal ya. Booming awal ini biasanya sektor-sektor yang naik itu retail, logistik itu termasuk juga transportasi dan finance ya.
finance sendiri sebenarnya sih kalau menurut saya nggak terlalu terpengaruh siklus ini ya, kecuali resesinya parah ya, resesinya menyangkut moneter ya, nah itu baru mungkin finance bisa akan terpengaruh dan dia baru akan booming ketika kita masuk fase boom ya. Nah ketika di fase boom ini ciri-cirinya ditandai dengan itu, suku bunganya sudah kembali normal ya, bahkan cenderung naik ya. Jadi kalau kita di awal resesi biasanya suku bunga dia rendah karena sengaja diturunkan untuk mendorong ekonomi, tapi begitu kita masuk ke fase boom maka biasanya suku bunga dinaikkan oleh bank sentral ya. Lalu kita ada akhir boom ya. Akhir boom ini dia yang naik justru adalah properti, transportasi, dan konstruksi. Jadi kenapa properti ini naik? Karena daya beli masyarakat sudah meningkat, mereka akhirnya ya iseng-iseng lah ambil kredit biasanya gitu. Lalu untuk konstruksi ini biasanya ya karena propertinya keangkat ya, baru konstruksi ikut-ikutan terangkat. Nah, cuman kita harus hati-hati. Ketika kita masuk fase ini biasanya fase akhir, kita perlu waspada ya, karena biasanya fase berikutnya adalah fase resesi ya. Nah, fase resesi ini biasanya kalau kita mulai mendekati fase resesi, kita yang perlu kita waspada itu kayak misalnya tingkat pengangguran paling rendah, GDP paling tinggi. Jadi ketika kita masuk di fase ini, itu biasanya GDP itu paling tinggi, memecahkan rekor sebelumnya, lalu tingkat pengangguran paling rendah, dan hati-hati juga kalau yang namanya itu ya, suku bunga kebalik ya. Suku bunga kebalik itu gini, kalau misalnya suku bunga yang jatuh temponya lebih rendah, nilai bunganya lebih tinggi dari yang jatuh temponya lama ya, misal 10 tahun ya. Nah itu kita perlu waspadai karena kalau itu terjadi invert yield, berarti maka bisa dipastikan kita sebenarnya akan masuk fase resesi. Nah jadi siklus-siklus ini kalian bisa pakai ini sebagai salah satu framework ya untuk menentukan sektor mana yang kalian akan masuk berikutnya. Jadi ya, kita sekarang lagi di fase ini ya, recovery ya. Nah kita sebenarnya memasuki fase ini normal ya. Jadi fase normal ini sektor agrikultur dan konsumer yang akan naik ya. Nah itu kita bisa bentuk untuk ini sumbernya ini saya ambil juga dari ini ya, saya sesuaikan juga dari Investopedia, ada rotasi sektor ya. Nah, ini dia sebutin juga kurang lebih mirip-mirip dengan yang saya saya ulas di sini ya, saya gambarin. Cuma kalau menurut saya finance ini sih lebih condong dia cenderung stabil sih, nggak terpengaruh siklus ya. Kecuali kalau emang resesinya menyangkut krisis moneter seperti tahun 2008. Nah itu 2008 kalau Indonesia nggak terlalu terpengaruh ya mungkin ya. Oh, tapi dia krisis moneter atau 98, 2008 98.